Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Anikoh dan dua teman saya, Latifah dan Anissa Alimah Ufay. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Stiker Alami dari Lidah Buaya dan Kitosan, Solusi Radiasi Elektromagnetik Android dan Laptop. Berikut presentasi kami. Latar belakang. Kita hidup di zaman teknologi komunikasi sangat berkembang. Kemajuan teknologi komunikasi ini menyebabkan manusia menuju ke tingkat kemudahan dalam berkomunikasi. Contohnya, penggunaan ponsel dan laptop di kehidupan sehari-hari. Ponsel merupakan alat komunikasi dua arah yang menggunakan gelombang radio, di mana gelombang radio ini dapat menimbulkan radiasi. Dan radiasi ini dapat menyebabkan kanker otak dan pendengaran, tumor, bahkan gangguan pada reproduksi. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, ternyata lidah buaya dan kitosan memiliki kandungan yang dapat mencegah timbulnya radiasi elektromagnetik. Oleh sebab itu, kami membuat penelitian mengenai stiker alami dari lidah buaya dan kitosan sebagai solusi radiasi elektromagnetik Android dan laptop. Masalah dan tujuan. Mengetahui cara pemanfaatan lidah buaya sebagai solusi radiasi elektromagnetik, menjawab pertanyaan bagaimana cara pemanfaatan lidah buaya sebagai solusi radiasi elektromagnetik. Mengetahui cara pemanfaatan kitosan sebagai solusi radiasi elektromagnetik, menjawab pertanyaan bagaimana cara pemanfaatan kitosan sebagai solusi radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, mengetahui cara pembuatan stiker alami dari kitosan dan lidah buaya, menjawab pertanyaan bagaimana cara pembuatan stiker alami dari kitosan dan lidah buaya. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh pemanfaatan lidah buaya dan kitosan untuk radiasi elektromagnetik, menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh pemanfaatan lidah buaya dan kitosan untuk radiasi elektromagnetik. Yaitu tinjauan pustaka. Pertama, kitosan. Kitosan berasal dari kitin. Sebagian besar kitin diperoleh dari cangkang krustasea sp. Salah satu sumber kitin yaitu limbah kulit udang. Untuk memproduksi kitin melalui 3 tahap pengolahan yaitu demineralisasi, deproteinasi, dan depigmentasi. Untuk mengubah kitin menjadi kitosan perlu melewati tahap destilasi dengan larutan basa konsentrasi tinggi. Beberapa aplikasi kitosan yaitu industri tekstil, fotografi, kedokteran, fungisida, komestik, pengolahan pangan, dan penanganan limbah. Kitosan merupakan senyawa polikationik dengan banyak muatan positif dan gugus nitrogen. Kitosan dari kulit udang juga menghasilkan alfa-kitin sehingga dapat menyerap gelombang elektron. Selanjutnya yaitu lidah buaya. Lidah buaya merupakan salah satu tanaman obat dengan nama latin aloe vera. Aloe vera berkhasiat sebagai antiinflamasi, antipiretik, anti jamur, antioksidan, antiseptik, antimikroba, serta antivirus. Antioksidan dalam aloe vera digunakan untuk menangkal radikal bebas dengan 3 cara, yaitu menghambat atau mencegah pembentukan radikal bebas yang baru, menginaktivasi atau menangkap radikal dan memotong propagasi, dan memperbaiki kerusakan oleh radikal bebas. Selain itu, aloe vera juga mengandung iridium dan rutenium sebanyak 90%. Kesediaan iridium yang melimpah inilah yang dapat mengurangi radiasi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu radiasi elektromagnetik. Radiasi pada dasarnya adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan panas. Beberapa contoh adalah perambatan panas, cahaya, dan gelombang radio. Gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan panjang gelombangnya. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, sinyal televisi, sinar radar, cahaya tak tampak, sinar X, dan sinar gamma. Tubuh manusia akan sering terpapar oleh radiasi elektromagnetik dengan berbagai frekuensi. Hal ini memungkinkan terjadi gangguan kesehatan, seperti sakit kepala dan sensasi terbakar untuk jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, bisa menyebabkan kanker, tumor otak, dan DNA terfragmentasi.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian kami yaitu penelitian eksperimen. Untuk subjek penelitian ini yaitu campuran ekstrak dari lidah buaya dan kitosan, sementara objek penelitiannya yaitu kemampuan dari stiker anti radiasi dalam menyerap gelombang elektromagnetik pada handphone dan laptop. Adapun variabel penelitiannya meliputi variabel bebas yang merupakan ekstrak dari lidah buaya, kemudian variabel terikat yaitu kemampuan stiker anti radiasi dalam menyerap gelombang elektromagnetik dan variabel kontrolnya yaitu konsentrasi kitosan. Untuk tahap pelaksanaan dan teknis analisis data akan dijelaskan lebih lanjut di slide. Tahap pelaksanaan dimulai dengan pembuatan ekstrak lidah buaya. Pertama-tama 20 gram lidah buaya dihaluskan, kemudian dilarutkan dengan 140 ml etanol, yaitu etanol 70% dan etanol 90%, kemudian dimaserasi selama 5 hari, selanjutnya disaring dan melakukan proses evaporasi. Untuk lidah buaya yang tidak diekstrak, prosesnya langsung melalui proses penyaringan. Tahap berikutnya adalah pembuatan stiker alami. Pertama-tama, larutkan kitosan dengan asam asetat 1%, kemudian campurkan ekstrak lidah buaya dengan kitosan dengan perbandingan 70 ml banding 30 gram. Kemudian, adonan di oven selama 3 jam. Setelah adonan siap, adonan didinginkan, setelah itu ditempelkan kertas untuk menghiasnya. Tahap pelaksanaan berikutnya adalah uji efektivitas stiker. Pertama-tama, tempelkan stiker pada bagian layar belakang. Gunakan gawai atau laptop seperti biasanya untuk menggunakan YouTube dan aplikasi-aplikasi lainnya. Pada penelitian ini, gawai yang digunakan adalah handphone Samsung Galaxy A1 dan laptop Lenovo IdeaPod 320. Selanjutnya, besar medan magnet diukur menggunakan aplikasi EMF Finder setiap 10, 20, dan 30 menit sekali. Berikut adalah hasil pembuatan stiker. Gambar yang pertama merupakan gambar dasar stiker yang dibuat dengan lidah buaya yang diekstrak dengan alkohol 70%. Gambar yang kedua merupakan gambar dasar stiker yang dibuat dengan lidah buaya yang diekstrak dengan alkohol 90%. Gambar yang ketiga merupakan gambar dasar stiker yang dibuat dengan lidah buaya yang tidak diekstrak. Gambar yang di bawah ini merupakan gambar dasar stiker yang sudah diberi hiasan di atasnya sehingga jadi stiker siap pakai. Berikut adalah hasil penelitian. Yang pertama digunakan untuk handphone. Untuk stiker dengan bahan lidah buaya yang tidak diekstrak, pada waktu 10 menit pertama, persentase penurunan radiasinya sebesar 41%. Pada waktu 20 menit, penurunan radiasinya sebesar 52,17% dan waktu 30 menit sebesar 48,70%. Sementara dengan stiker lidah buaya yang diekstrak dengan alkohol 70%, penurunan pada waktu 10 menit pertama sebesar 43,50%, 20 menit 47,83%, dan pada saat 30 menit penurunannya sebesar 60,70%. Yang berikutnya adalah dengan stiker dengan bahan lidah buaya yang diekstrak dengan alkohol 90%. Pada 10 menit pertama penurunannya sebesar 40%, pada 20 menit sebesar 58,3%, dan pada 30 menit sebesar 46,96%. Berikut merupakan grafik hasil penggunaan stiker untuk handphone dengan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah rata-rata gelombang elektromagnetik. Waktu yang digunakan dengan satuan menit dan rata-rata gelombang elektromagnetik yang digunakan dengan satuan mikrotesla. Berikut merupakan hasil penelitian untuk laptop. Dengan stiker lidah buaya yang lidah buayanya tidak diekstrak, persentase penurunan pada 10 menit pertama sebesar 53,80%, pada 20 menit sebesar 77,80%, dan pada 30 menit sebesar 85,70%. Untuk stiker dengan bahan lidah buaya yang diekstrak dengan alkohol 70%, penurunan pada 10 menit pertama sebesar 46,70%, pada 20 menit sebesar 79,20%, dan pada 30 menit sebesar 85,50%. Yang terakhir adalah dengan stiker yang dengan bahan lidah buaya yang diekstrak dengan alkohol 90%. Penurunan pada 10 menit pertama sebesar 23,50%, pada 20 menit sebesar 76,73%, dan pada 30 menit sebesar 86,30%.
Berikut merupakan grafik hasil penggunaan stiker untuk laptop dengan sumbu X adalah waktu dengan satuan menit dan sumbu Y adalah rata-rata gelombang elektromagnetik dengan satuan mikrotesla. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.